Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sanjaya dari UT Jakarta dengan NIM 0516784493. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Tugas 3 Anda adalah melakukan praktikum transaksi. Lalu yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum. Oke, langsung saja kita ke MySQL. Yang pertama kita akan melakukan perintah commit. Masuk ke masuk ke rutin, lalu tambahkan create new rutin. Nama transaksinya transaksi 1. Lalu jangan lupa kita drop parameter. Kemudian saya sudah siapkan di sini. Kita masukkan data baru. Ini pertama kita lakukan tanpa perintah commit dulu ya. Kita kirim. Oke, berhasil. Sudah tampil seperti ini. Transaksi 1. Lalu kita coba eksekusi. Nih, sudah tampil datanya. Namun karena tadi kita tanpa perintah commit, maka data ini tidak muncul di tabel pasien. Kita coba lihat. Tidak muncul si Tata tadi. Namun di sini sudah berhasil. Tata. Oke, kita ubah supaya tampil di data pasien, kita tambahkan commit ya. Kita masukkan di sini commit. Di sebelum n. Oke, kita kirim. Kita coba eksekusi atau bisa call di sini. Call transaksi 1. Oke, sudah tampil juga. Ini Tata. Namanya Tata, laki-laki. Kita coba cek di pasien. Nah, di pasien sudah tampil ya, karena kita sudah menambahkan perintah commit tadi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu kita lanjut ke nomor 2, yaitu perintah rollback. Jadi rollback itu digunakan untuk meng-cancel perintah sebelumnya. Oke, kita ke contohnya langsung. Kita ke tugas, lalu ke rutin, create new rutin. Kita bisa tambahkan nama transaksi 2. Drop parameter. Lalu coba kita masukkan perintah rollback. Nah, di sini saya akan mengupdate nama pasien ya. Di sini nih ada update nama pasien Dipsi dengan ID-nya yang ID 11 yang tadi. Lalu setelah perintah update, saya tambahkan perintah rollback. Jadi rollback di sini berfungsi untuk meng-cancel perintah update ini. Jadi nanti tidak terupdate. Tadi kan namanya sebelum Dipsi ini, sebelum kita ganti namanya Tata. Jadi nanti namanya tetap Tata karena Dipsi ini update nama Dipsi tidak oke karena di
cancel sama perintah rollback ini. Oke, langsung aja kita kirim ya. Oke, sudah. Lalu kita coba execute transaksi 2. Nah, namanya tetap menjadi Tata kan, karena perintah update nama tadi menjadi Dipsy gagal karena adanya perintah rollback. Kita coba lagi ubah ya. Sekarang coba kita ganti. Sini saya memasukkan, untuk yang pertama kita ingin memasukkan pasien baru, insert into, untuk menambahkan pasien baru. Lalu setelah perintah masukkan pasien, ada perintah rollback di sini. Jadi otomatis perintah pasien baru ini ke cancel. Lalu setelah rollback, di bawah rollback ada perintah update nama pasien. Jadi nanti yang masuk, yang berhasil adalah update nama pasiennya, yang sebelumnya Tata menjadi Dipsy. Oke, kita coba ya kirim ya. Oke, sudah. Lalu kita coba execute. Nah, tadi di sini dengan ID 11 namanya Tata, sekarang udah berubah menjadi Dipsy. Kita coba cek di tabel pasien. Nah, sudah ya, Dipsy. Oke, berhasil. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 yaitu ada perintah checkpoint. Jadi checkpoint itu merupakan titik tempat di mana kita bisa balik lagi ke perintah tersebut. Oke, kita langsung ke praktiknya saja supaya jelas. Prosedur di tugas, lalu rutin, create new rutin, transaksi 3. Jangan lupa kita drop, lalu kita bisa tambahkan ya seperti ini. Jadi di sini di perintah awal kita coba menambahkan pasien baru ya di sini. Nih, pasien baru dengan ID 13 Hana. Lalu setelah itu kita masukkan perintah save point 1. Jadi ini nanti eh, pasien atas nama Hana dengan ID 13 ini menjadi titik kembali atau titik save point jika nanti setelahnya kita uh, tidak jadi memasukkan data baru. Jadi nanti bisa kembali di sini. Contohnya setelah kita taruh perintah save point di Hana ini, kita masukkan lagi nama pasien baru di sini dengan nama Jaka. Tapi karena kita tidak jadi nih, misal tidak jadi memasukkan Jaka ini, kita bisa langsung kembali ke save point tadi, save point pertama ketiga. Jadi kita rollback di sini, rollback perintah ini, rollback perintah terus ke save point 1. Jadi otomatis nanti Jaka tidak masuk data, tidak terdata. Yang terdata yang terdata jadinya ini Hana ini karena merupakan save point, karena di sini balik ke save point. Jadi Hana nanti masuk data, si Jaka nggak masuk data. Lalu kita tambahkan nama pasien baru lagi di sini, ada Sasa. Nah, jadi nanti di akhir yang masuk data Hana dan Sasa, si Jaka tidak masuk ke data karena sudah kita rollback dan kembali ke Hana tadi, save point 1. Oke, langsung saja kita kirim. Sudah, kita execute. Nah, nih yang masuk Hana dan Sasa. Si Jaka dengan ID 14 tadi tidak masuk karena sudah kita
rollback ke save point yaitu HANA. Oke, seperti itu fungsi checkpoint. Kita lanjut ke berikutnya. Nomor 4 yaitu ada trigger. Oke, untuk pertama-tama kita tambahkan tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Oke, kita langsung saja tabel transaksi obat, kolomnya ada transaksi obat ada 5. Langsung saja kita buat. Modnya oke. Transaksi obat ada ID transaksi, ID pasien, ID obat. ID transaksi, ID pasien, ID obat, lalu jumlah dan total harga. Jumlah dan total harga. Panjangnya 336 10 10. 336 10 10. Kita jadikan ID transaksi sebagai indeksnya primary. Oke, kirim, simpan. Oke, transaksi obat sudah ada ya. Lanjut ke tabel kedua yaitu tabel obat. Ininya tua gapaknya ada 5 kolom juga buat ID obat, kode obat, nama obat. ID obat, kode obat, nama obat, lalu harga dan stok. Harga dan stok. Jenis ininya integer, varchar. Oke, ini varchar, ini juga varchar, udah semua. Lalu panjang 65 30 10 5. 65 30 10 5. Nanti lalu kita jadikan ID obat sebagai primary. Oke, kirim, simpan. Oke, udah ini tabel obat. Lalu kita buat relasi. Kita buat relasinya ya. Di sini kita jadikan indeks, ID pasien juga, ID obat juga. Oke, udah, ini udah semua buat transaksi obat. Lalu untuk tabel obat juga kita buat ya. Oke, udah. Lalu kita buat relasinya.
dan tabel transaksi obat di sini. Lalu kita hubungkan relasi ini, ID obat, ini kita ganti. Oke, lalu satu lagi ID pasien, sama ID pasien, ID obat. Oke, sudah. Lalu oke, selanjutnya pada menu insert kita tambahkan obat sesuai panduan di sini ya. Ini seperti di sini. Kita masukkan di insert, lalu ID obat kita samakan. Pertama 1, kode obat A001, nama obat amikacin, harganya 20.000, stoknya 10. Ya, sama. Kita kirim. Kita insert lagi untuk obat kedua, 2A002, namanya amoxicillin, harganya 15.000, stoknya ada 20. Kirim lagi. Lalu obat terakhir nomor 3, A003, namanya betadin, harga 7.000, stoknya 5. Kirim. Udah, kita lihat di tabel obat sudah terdata semuanya. Lanjut kita ke menu trigger. Buat trigger baru, lalu kita isi ini penjualan, transaksi obat, after, insert. Kita isi ini dengan sesuai di sini. Update obat, set stop dengan stok dikurang new dot jumlah, lalu where ID obat sama dengan new dot ID obat. Oke, sudah ya, sudah ada. Lalu kita ke coba untuk membuat transaksi obat. Kita ke tabel transaksi obat, lalu insert, kemudian di transaksi 1, kita coba Sasa membeli obat 002, jumlahnya tadi jumlah yang ID 2 ada 20. Kita coba beli 5, total harga totalnya sekitar 15.000. Oke, kita kirim. Oke, sudah. Kita coba cek di obat. Nah, jadi 15 ya stoknya. Yang tadinya stoknya ada 20, karena dibeli 5 menjadi 15. Tuh, udah transaksi obat.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.